Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan peletukan sebuah kapal bernama Sevastopol yang sedang menguji teknologi AI terbaru mereka yang dijaga dengan dua kunci digabung menjadi satu, di mana AI ini digadang-gadang mampu membuat kapal selam mereka tidak terdeteksi oleh sinyal apapun. Ability has exceeded of war ever devised by man. Namun beberapa saat mereka mendeteksi adanya keberadaan kapal lain di sekitar mereka dan tiba-tiba mereka semua panik ketika kapal asing itu menembakkan torpedo ke arah mereka sehingga si kapten menyuruh timnya untuk melakukan penyerangan balik. Center firing solution into tube 2. Torpedo in the water bearing 200. Full rudder. Right full! Aye, sir! 600 Diving meters. race for impact. Enemy torpedo, deep. Enemy torpedoes. 4, 3. Dan ya, mereka semua heran ketika kapal asing itu tiba-tiba saja menghilang seolah sistem mereka telah disabotase sehingga si kapten memerintahkan untuk pembatalan penembakan dan di saat bersamaan terlihat terjadi sesuatu di sistem AI mereka. Captain! Our own torpedo's not responding! Shut down our weapon. Range 200. Entah apa yang telah terjadi pada sistem AI mereka, entah dihack atau apa, tetapi akibat kejadian itu, para awak kapal selam itu tewas semua tanpa tersisa. Singkat cerita berlatar di Amsterdam, terlihat seorang agen IMF yang sedang menyamar menjadi ojol disuruh untuk memberikan tugas rahasia kepada seorang agen profesional bernama Ethan. Easy. India Zulu 254. Bravo Echo 11. Setelah menerima paket rahasia dari ojol itu, Ethan pun membukanya dan menemukan sebuah rekaman radio yang menyuruh Ethan untuk mencari sebuah kunci rahasia, sekaligus untuk mencari rekannya yang bernama Ilsa yang sudah mendapatkan satu bagian kunci rahasia dan menurut informasi, dia sedang sembunyi dari para pembunuh bayaran di daerah gurun pasir di Arab Saudi. 5 seconds. Singkat waktu, Ethan pun langsung menjalankan misinya dengan pergi ke gurun pasir di Arab untuk mencari rekannya Ilsa. Sementara itu Ilsa yang sedang sembunyi pun menyadari kedatangan rekannya Ethan dengan kode cahaya cermin. Namun sialnya Ethan yang sedang mengendap-endap pun malah ketahuan oleh para pembunuh bayaran yang sedang mencari Ilsa. Beralih ke kantor intelijen yang berada di Washington, terlihat para pejabat sedang membahas atau diskusi tentang cara mengatasi program AI yang menurut mereka berbahaya, di mana program itu disebut sebagai entitas yang mampu membuat kesadaran sendiri dan bebas melakukan apapun sesuai kehendaknya. Dan kemudian seorang pria bernama Kittredge mengatakan memang kalau program itu sangat berbahaya, apalagi program itu bisa berada di jaringan manapun. Namun dia berkata ada sebuah kunci yang bisa mengatasi hal itu dan bukannya malah mencegahnya. Si Kittredge
kunci ini malah menyarankan untuk memanfaatkan entitas itu sebagai senjata, di mana dia sudah menyuruh seorang wanita untuk mengambil satu bagian dari kunci itu, dalam hal ini yaitu Ilsa. Namun diduga wanita itu sudah tewas oleh seorang pembunuh bayarin. Namun tenang saja, karena kunci itu sudah diamankan oleh anggota IMF yang Kittredge tugaskan. Setelah menjelaskan panjang lebar kali tinggi, ajudan Kittredge pun terlihat memberikan sesuatu dan ya, ternyata Ethan menyamar sebagai ajudannya Kittredge, sehingga dia yang telah mengetahui rencana busuk para pejabat ini pun memutuskan untuk mencari satu bagian lagi dari kunci itu. Tetapi dia tidak akan menyerahkannya kepada Kittredge atau siapapun, apalagi untuk menyalahgunakan entitas itu untuk kepentingan pribadi. It's me. Ethan pun ternyata berhasil menyelamatkan rekannya Ilsa dan memalsukan kematiannya, di mana Kittredge memberitahunya bahwa hal itu dapat membuatnya diburu oleh para agen di seluruh dunia. Namun Ethan sama sekali tidak peduli, sehingga Kittredge langsung menelpon agennya untuk menangkap Ethan. Tetapi Understand. I don't think you Getting out of here. beralih kepada dua sahabat Ethan bernama Benji dan Luther, di mana mereka berdua seketika panik ketika mengetahui bahwa Ethan telah mengkhianati atasannya Kittredge, dan otomatis mereka juga akan diburu oleh para agen di seluruh dunia. Namun Ethan meyakinkan mereka bahwa semua akan baik-baik saja dan jalankan saja misi ini dengan cepat. Will lead us to it. Oh, that's very clever. Dan sekarang Ethan akan mencari orang yang mempunyai bagian kunci kedua sebelum para agen mendapatkannya, sehingga Ethan menyuruh dua sahabatnya untuk menghack kamera CCTV bandara agar dirinya sulit ditemukan. Dan sementara itu, para agen-agen sudah mulai memburunya. An operative with a grievance against his country, threat to our national interest, and he must be nuked. The man himself is expendable. This is not a drill. Overwatch, snapshot. Snapshot, Overwatch, I have him. Terminal B, gate. Di saat tim IT sudah memulai mendeteksi keberadaan Ethan, mereka pun langsung menangkapnya. Tetapi Tell me where. Oh, my Kit Kat's so fucking old. Oh! It's not him. And I'm telling you, How did you do that? dan ya, dengan skill hackingnya, Luther mampu mengecoh tim IT dari agen itu dengan mengalihkannya kepada orang lain. We got him. Where is Clear on the other side of the airport. And they're headed to Terminal E. Thank you, Luther. I see the... Sementara itu, yang telah mendeteksi orang yang membawa kunci itu pun langsung berniat untuk mencurinya. Ethan, X his pocket. Tag her. Namun secara tidak terduga, ada seorang pencuri wanita yang lebih dulu mencuri kunci dari pria itu. Namun skill wanita itu bukanlah tandingnya Ethan, sehingga Ethan langsung menghampirinya dan memperlihatkannya beberapa trik sulap yang keren. This key, it's worthless without this key. But together, Dia bernama Grace, di mana dia memberitahu Ethan bahwa ia hanya disuruh dan dibayar, sehingga Ethan mencoba untuk bernegosiasi dengan Grace dan menawarkan bayaran yang tinggi. Sementara itu para agen pun sudah menyadari bahwa sistem mereka telah dihack, sehingga si ketua pun menyuruh anak buahnya menyebar mencari Ethan. Dan di saat bersamaan, secara tidak terduga Benji menemukan tas yang dia curigai berisi bom. Dan ternyata benar saja, dia menemukan sebuah bom nuklir di dalam tas itu, sehingga Benji langsung mencari cara untuk menghentikan bom itu. I got it! 8 wheels. Looks like... Kembali kepada Ethan dan Grace yang berusaha kabur dari para agen yang mengincarnya. De-escalated. Clock is ticking, Luther. Riddles aren't my thing, Benji. What more can I... Okay, next question. Who or what is the most important thing to you? My friends. Take away. A hole. A hole! Brilliant, brilliant! what happens now?
Akibat terlalu banyak agen yang mengincarnya, Ethan pun meminta tolong kepada Luther. Namun situasi pun menjadi sangat buruk ketika Luther memberitahu Ethan bahwa ada sebuah nuklir yang akan meledak dalam 20 detik. Had a lot going on. We didn't want to bother you. One more riddle. I'm working on it. 15 seconds. We always end up in this situation. 7, 6. Dan ya, ternyata itu bukanlah sebuah bom, namun pengalihan isu, di mana Ethan pun menjadi panik ketika Grace malah balik mencuri kunci itu darinya, sehingga Ethan menyuruh kedua temannya untuk membatalkan misi. It's gotta be here somewhere. Singkat cerita, beralih ke Roma. Grace pun sudah berhasil ditangkap oleh pemerintah di sana, namun mereka menemukan banyak paspor palsu atas nama Grace, di mana polisi menduga bahwa Grace adalah buronan yang sudah lama dicari. Namun Grace menyangkal hal tersebut, dan di tengah-tengah itu tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pengacara Grace. Grazie, gente. Dan ternyata orang itu adalah Ethan yang berhasil menyelinap masuk dengan berpura-pura sebagai pengacara Grace, di mana Ethan langsung menanyakan kuncinya kepada Grace dan Ethan berjanji akan membantu Grace untuk keluar dari para polisi di sana. Namun Grace berkata bahwa dia telah menitipkannya kunci itu kepada om di pesawat yang tertarik dengannya, sekaligus agar dia bisa lolos dari pemeriksaan bandara. Walaupun begitu, Grace sudah bertukar nomor WA dengan om itu agar mereka bisa janjian. No, Grace. Namun sialnya Ethan kembali dibodohi dan ditipu oleh Grace, sehingga Grace langsung kabur pada saat itu juga. Allez à moi. Di tengah aksi kejar-kejaran mereka, ternyata ada agen lain yang juga berusaha menangkap Grace. Give me your hand. You okay? You okay? Hunt! Put the bracelets on. Namun Ethan yang berusaha mengambil kembali Grace malah harus terkepung oleh beberapa kelompok agen, tetapi tiba-tiba Go. Just keep going. Car. Namun ternyata Grace yang tidak bisa naik mobil malah menabrak motor Honda Mio Sporty yang sedang terparkir rapi. Oh, man. Namun sekarang Ethan berniat untuk mengganti mobil yang telah disiapkan oleh rekannya, tetapi It's okay. No, this car, the way they...
Akhirnya Ethan pun kembali terkepung, namun karena dia adalah pemeran utama, jadi film tidak akan berhenti sampai di sini sehingga sementara itu terlihat salah satu agen yang sudah muak dan capek melihat tingkah aneh Ethan yang selalu bisa kabur dari para anggotanya. Grace! We know Grace has one. Singkat waktu, Benji memberitahu semua orang bahwa dia berhasil mendapatkan informasi di mana Grace akan mendatangi pesta yang diselenggarakan oleh seorang pedagang senjata yang kaya raya, sehingga Ethan dan Ilsa pun berencana untuk menghadiri pesta itu dan berusaha mengambil kembali kuncinya. Beralih kepada Grace di pesta, di mana ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria brewok bernama Gabriel. Ia mengaku adalah salah satu agen yang mengincar kunci rahasia itu, juga bersama rekannya si wanita Tiongkok itu. Grace. It's been a long time, Ethan. It isn't John Lark. Di tengah-tengah ketegangan, tiba-tiba datanglah tuan pesta yang bernama Alana, di mana dia ternyata adalah seorang yang menyewa Grace secara online untuk mencuri kuncinya, sehingga dia memerintahkan ajudannya bernama Zola untuk memeriksa kunci yang dibawa oleh Grace. She doesn't have it. Grace pun menyelipkan kuncinya ke Zaku Zola karena ternyata dia tidak yakin menyerahkan kuncinya kepada Alana, sehingga mereka semua heran mengapa kuncinya tidak ada di Grace, dan kemudian Alana mengajak semua orang yang ada di situ untuk bernegosiasi soal kunci tersebut. Alana pun berkata bahwa ia sudah memiliki bagian kunci kedua dan hanya tinggal mencari bagian satu untuk dijual dengan harga yang fantastis kepada seseorang. Namun Gabriel tiba-tiba membantah dan mengatakan ia akan mendapatkan semuanya dengan cara apapun. Dan di tengah-tengah keributan itu, tiba-tiba Ethan memberikan kode kepada Ilsa dan Grace, dan tiba-tiba Ethan pun hampir saja kehilangan jejak Grace, namun Benji dan Luther langsung mengarahkan arah yang benar. Namun sialnya sistem komunikasi mereka diretas oleh entitas tak dikenal, sehingga mengarahkan Ethan pada arah yang salah. Benji, I don't see her. Where is she? Down the narrow alley. Ethan, our comms have been breached. You're talking to the entity. Down the alley to your left. Wait, not that way. Namun untungnya Ethan sempat menyadari hal itu, tetapi Where Gabriel is waiting. setelah mengalahkan para anak buah Gabriel, Ethan pun bergegas mencari keberadaan rekannya Ilsa, dan sementara itu Grace harus kalah saat menghadapi Gabriel. Namun tak lama Ilsa pun datang untuk membantu.
Jelas bagi Ilsa yang harus tewas oleh Gabriel yang memiliki skill lumayan, dan hal itu sangat membuat Ethan terpukul. Singkat waktu, Grace pun merasa bersalah atas kehilangan salah satu rekan terbaiknya Ethan, dan untuk menebus kesalahannya, ia akhirnya bersedia untuk bekerja sama membantu Ethan. Kemudian Luther pun berkata dalam waktu 3 jam lagi, Alana akan melakukan perjalanan menggunakan kereta sekaligus bertransaksi dengan si pembeli kunci, sehingga Grace mendapatkan tugas untuk menyamar menjadi Alana dan membius Alana yang asli untuk mencuri bagian kedua kunci itu, dan tidak ada pilihan lain, Grace pun harus mau tidak mau harus bergabung dengan organisasi IMF. Setelah memasangkan topeng Alana kepada Grace, mereka pun langsung menyusun rencana di mana Grace yang menyamar harus mengulur waktu dengan si pembeli sampai Ethan tiba, yang walaupun terdengar mustahil dan berbahaya, kan emang judulnya Mission Impossible. Walaupun begitu, Grace menyetujui rencananya. Sementara itu di kereta, wanita Tiongkok bernama Paris berusaha masuk ke dalam kereta dan ternyata Gabriel berniat untuk mensabotase kereta itu agar tidak bisa dihentikan. Train is on schedule and you're a few minutes early, so we have... Hey, yeah, will do. I'll see you at the rendezvous. Okay, then that's our train. It should be approaching the... Benar saja, Ethan yang mengejar menggunakan motor terabas santunya tidak dapat mengejar kereta yang sangat cepat, sehingga dia meminta Benji untuk mencarikannya rute lain agar cepat sampai ke kereta itu. Self-drive activated. Sementara itu Alana sedang bersiap-siap untuk bertransaksi, tetapi... Setelah Grace mendapatkan kedua kuncinya, kini dia tinggal mengulur waktu saja untuk kedatangan Ethan ke kereta itu. Dan ternyata si pembeli itu adalah Kittredge yang sedari awal memang ingin menguasai entitas itu. Walaupun Grace agak sedikit panik, dia tetap berusaha untuk mengulur waktu. I copy. You just stay on the trailer on now and Beralih kepada Paris, di mana ia terlihat memasuki ruangan yang sudah dijaga ketat untuk menemui seseorang, sehingga di situ dia dan Gabriel mencoba menginterogasi seorang pria bernama Dan Linger, di mana dia adalah orang satu-satunya yang mengetahui lokasi untuk menggunakan kunci rahasia itu. Namun bodohnya ia malah memberitahu lokasinya kepada Gabriel dan meminta untuk bekerja sama. Akan tetapi, dan ya, betapa serakannya Gabriel ketika dia hanya ingin menguasainya sendiri, sampai-sampai dia juga berniat untuk membunuh rekannya Paris. Sementara itu waktu pun semakin menipis karena Grace sudah mencapai titik transaksinya, yaitu sebesar 100 juta dolar atau sekitar 150 triliun rupiah, di mana uang itu cukup untuk membeli 1000 spanduk dan dipasangkan di depan rumah-rumah Anda. Cuaks. This key. where is the train? You're going the right way. Kembali kepada Ethan, ia pun bingung setelah sampai di tepi jurang dan tidak ada jalan lain, dan dengan watarusnya Benji menyuruh Ethan untuk terjun saja menggunakan parasutnya.
Ethan pun berhasil freestyle tanpa kendala melihat Ethan adalah seorang agen profesional sekaligus paling jenius dan ada ke 100. Kembali kepada Grace di mana uang transaksinya sudah selesai dan masuk sehingga dia harus mencari cara untuk mengulur waktu lagi. The key wasn't the only thing I'd be selling. It was a pleasure to see you again. And you. Namun sialnya, Alana yang asli pun sudah sadar sehingga mereka sudah menyadari bahwa tadi adalah Alana yang palsu. Untungnya Ethan pun tepat waktu untuk menyelamatkan Grace, namun sialnya kuncinya berhasil diambil oleh Gabriel. Tanpa memikirkan hal itu, mereka memilih untuk menghentikan kereta yang semakin melaju. Excuse me. There was a man. Ethan pun berpas-pasan dengan Gabriel yang merupakan teman lamanya, namun kini mereka bermusuhan dan terjadilah duel di antara aku dan dia. Di saat hampir saja Ethan dapat menghabisi Gabriel, tiba-tiba datanglah salah satu agen yang meminta Ethan untuk tidak meneruskannya. Dirasa mempunyai kesempatan, Gabriel yang sudah mempunyai kunci pun berniat untuk kabur. Setelah Gabriel kabur, Ethan pun memberitahu agen itu untuk mendengarkannya kali ini saja karena saat ini para penumpang dalam bahaya, di mana Ethan menyuruhnya untuk menggiring para penumpang ke gerbong belakang, sedangkan dia dan Grace akan mencoba menghentikan keretanya. Excusez-moi, everybody out! Sesampainya di depan, Grace pun mengatakan bahwa remnya sudah disabotase sekaligus meminta maaf karena kuncinya sudah hilang, tetapi dan sungguh sulit dipercaya, ternyata Ethan berhasil mencuri kembali kuncinya dari saku Gabriel sehingga dia menyuruh Grace untuk memisahkan gerbongnya.
Don't look up. Look at me. Look at me. Come on. I won't let you fall! Dan hampir saja mereka ketiban pianika raksasa, dan kini mereka harus memanjat sebelum gerbongnya terlepas. Akhirnya mereka semua pun selamat berkat Paris yang masih setengah sadar dan kecewa atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Gabriel. Melihat kondisi Paris yang semakin sekarat, Ethan yang merasa bahwa Paris mengetahui lokasi entitas itu pun langsung menanyakannya, sehingga Paris pun memberitahu bahwa lokasinya ada di kapal Sevastopol yang berada di dasar Palung Mariana. Setelah mendapatkan informasinya, Grace pun meminta Ethan untuk segera pergi sebelum para agen itu datang. No! No! Hold! Setelah Ethan pergi, Kittredge pun bertanya kepada Grace mengapa ia membantu Ethan, dan Grace pun mengaku bahwa ia adalah agen IMF, sehingga Kittredge pun terlihat tertarik dengan kemampuan Grace itu. Some of us are doomed to repeat it. But you and I both know you've merely bought her time. The cross you've been left to bear, the harder it is to keep them alive, is only the beginning.